Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan melakukan sesi wawancara dengan pemilik bisnis Pixie Management. Dengan kelompok kami ada saya Irgi Firdana Kusuma, kemudian samping saya ada Ronaldo, dan ada Pratiwi Marjan, kemudian ada Arya, dan ada Iksan. Di sini kami itu akan memenuhi tugas manajemen talenta yang diampu oleh Profesor Heru. Oke, yang pertama boleh nih Mas untuk perkenalan dulu, kemudian itu bisnisnya di bidang apa seperti itu. Oke, terima kasih pada teman-teman yang sudah datang mewawancarai. Perkenalkan, nama aku Gilang Abi, teman-teman bisa panggil Gilang atau Abi. Cuman biasanya kalau nama panggung atau nama ketemu orang vendor itu Mas Abi. Bisnis apa yang aku jalanin? Ya masih kecil-kecilan, bisnis di bidang layanan atau jasa multimedia. Lebih tepatnya kayak fotografi, videografi, terus sosial media manajemen, dan kemudian juga ada streaming juga. Kurang lebihnya seperti itu. Oke. Kemudian berarti ini bisnis di bidang multimedia pelayanan jasa ya. Iya. Kemudian untuk kalau boleh tahu nih target pasar yang ada di sini, kemudian juga punya SDM berapa atau talenta berapa yang ada di bisnis ini. Oke, untuk pertanyaan pertama kan target pasaran dulu ya. Kalau secara perencanaan dan tahap pengembangan itu kita ada targetnya, ada 3. Yang pertama itu adalah karena kita awalnya bisnis ini lahir karena berdasarkan teman-teman kampus ya, mahasiswa. Terus kita juga tahu keresahannya anak-anak mahasiswa yang banyak event tapi budgetnya dikit gitu. Jadi kita menyelesaikan segmen pasar yang pertama, yaitu adalah organisasi kemahasiswaan atau teman-teman mahasiswa yang ada di kampus. Terus kemudian adalah umum. Nah, cuman umum ini kita lebih spesifikkan dengan market niche-nya. Jadi contoh graduation, ya berarti kita hanya untuk mahasiswa. Terus kemudian komunikasi visual, produk komunikasi visual itu untuk pelaku-pelaku usaha bisnis. Ada banyak itunya, paket yang kita hadirkan. Terus kemudian yang ketiga itu adalah instansional swasta maupun pemerintahan, yang dimana memang ini bisa dibilang pausnya kita lah, atau memang kita nyari benefit yang banyak itu di situ karena mereka juga menghadirkan project-project yang memang kelasnya tender gitu. Terus kemudian kita punya berapa orang sih? Sejauh ini yang aktif itu dan ikut keanggotaan 6 orang. Cuman kan kita juga ya bekerja di industri kreatif itu nggak bisa stagnan lah. Bisa kita kenal dengan adanya freelance. Nah, untuk freelance ini kita juga cukup banyak. Terkadang ada yang freelance per project atau bahkan freelance kontrak selama project itu 3 bulan atau bahkan 1 bulan gitu. Cuman untuk keanggotaan yang tetap yang ada di bisnis ini ada 6. Nah, untuk pembagian skillnya gimana aja, ada yang mengurusi tentang finance and administration, terus kemudian ada yang jadi social media manager, terus kemudian ada yang jadi kepala produksi, dan sisanya ya produksi, contohnya kayak video editor, graphic designer, terus kemudian copywriter atau project manager. Itu sih kalau ada yang tentang 2 pertanyaan itu. Berarti emang udah ada job deskripsi masing-masing ya dari 6 orang itu. Ya, untuk job deskripsi itu sudah ada sendiri, dan insya Allah di bulan September ini bisa dibilang kita mau scale up ya. Scale up dalam artian apa? Ya kita mau melanjutkan ini sebagai, sebenarnya tujuan utamanya adalah sebagai active income pertama untuk sementara. Nah, akan kita spesifikkan lagi. Nah, untuk scale up itu udah kita siapkan job description dari setiap, karena ada job placement yang akan kita hadirkan. Jadi soon mungkin akan ada job recruitment. Untuk proses manajemen talenta yang ada di dalam Diksi ini tuh apa aja? Oke, kalau di Pixie ini kan bisa dibilang kita dibagi menjadi 3 divisi ya. Divisi sosial media, divisi project, sama divisi administration. Administration ini kita ikutkan finance dan segala macamnya. Nah,
Untuk yang di sosial media dan project karena serupa, cuman kan tugasnya yang berbeda. Kalau yang project itu memang menangani untuk kebutuhan klien. Nah, kalau yang di sosial media kan untuk publikasi di sosial media yang kita punya. Jadi apa aja sih manajemen talenta? Kita lihat kebutuhannya, dalam artian urgensi mana sih project sama sosial media. Karena kan layanan jasa multimedia itu bisa kemana-mana. Mau kita jadi sebagai vendor untuk mengerjakan klien, atau bahkan kita jadi sosial media spesialis juga bisa gitu. Nah, karena di Pixie urgensinya lebih kental di project, makanya kita lebih tekankan SDM yang memang lebih kompeten di project gitu. Nah, untuk talentanya yang kita selektif itu nanti ada spesifikasi minimal, cuman ya susahnya di industri kreatif adalah ya kita harus senada, karena untuk ganti-ganti orang akan susah gitu. Jadi ketika memang kita udah dapat workflow yang bagus, tapi dari beberapa orang itu kita kurang, kita ada namanya program untuk bedah karya. Nah, di sosial media nanti kita kasih referensi, oh karyanya seperti ini, gimana sih dari tahap praproduksi, produksi, kemudian pasca produksinya seperti apa. Begitu juga di project. Nah, yang perbedaannya adalah di administrasi. Kalau di administrasi ini lebih ke kayak kita mengimplementasikan sistem yang kita buat dan kita perbaharui per setiap periode tertentu. Contoh, kita kan ada pengarsipan project ya. Nah, kita sudah membuat sistem A lah ibaratnya. Kita implementasikan selama 1 bulan atau 2 bulan gitu. Nah, terus kita lihat flow-nya, apakah sistem administrasi ini bekerja. Karena kan sistem dibuat itu adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi ya. Nah, apakah ini bekerja secara baik atau enggak? Nah, kalau bekerja, ya kita lakukan maintenance aja. Kayak contoh backup file, terus segala macamnya. Tapi kalau memang ternyata dirasa oh ternyata berubah nih dengan flow yang sekarang, ya kita harus mengamandemenkan itu, atau bisa kita bilang kita perbaharui lah gitu. Nah, untuk di administrasi seperti itu. Contoh juga kan target pasar kita tadi kan adalah pemerintahan ya salah satunya. Nah, kita ngasih tahu bahwasannya ada spesifikasi yang dibutuhkan sama pemerintahan. Contoh bentuk pelaporan. Nah, itu kita kasih tahu. Ini sedikit kasih tahu ya, kalau di dinas itu semisal kita ngasih RAB nih dengan bentuk barang A, B, C. Nah, di LPJ barangnya di event itu harus ada fotonya. Terus bahkan sampai dengan manpower, bahkan sampai dengan tanda tangan. Nah, itu jadi kita coba trial kan seperti itu kalau di kita. Lebih ke trial dan error sih. Oh iya, makanya apakah ada training dan perkembangan talent yang seperti di Basic? Kalau ada itu yang seperti apa ya? Oke, mungkin hampir sama kali ya tadi ya. Kita ada bedah karya gitu. Cuman kalau untuk ibarat kata monitoring tadi ya tentang talentnya ini lebih ke pemegang operasional utama. Contohnya kalau aku ngelihat monitoring orang-orang ini dalam periode tertentu ada penaikan kinerja atau enggak gitu. Cuman untuk yang kayak training dan segala macamnya kita breakdown bareng atau brainstorming bareng. Contoh ya biasanya kalau nggak di ruangan sini, kalau nggak di sini kita hadirkan satu karya gitu. Oh kita breakdown gitu. Terus nanti kita trialkan. Nah itu rutin di Fiksi. Jadi entah kita kayak kan banyak nih di industri kreatif. Salah satunya oh kita coba nge-breakdown bagaimana tentang pencahayaan gitu. Apa sih key light, apa fill light, terus kita implementasikan oh ternyata bagusnya kayak gini. Dengan tipikal klien yang memang mau seperti A, ya kita harus memproperkan pencahayaan di A juga tuh. Lebih ke kayak gitu. Jadi makanya kita ada open hour-nya tuh. Seperti itu. Ada lagi nih Mas. Ada apa yang menjadi tantangan dalam mengelola manajemen talent pada Pixie Management? Oke. Tantangan ya bisa dibilang
apa ya, kita ngelihat beberapa orang kan dengan perspektifnya masing-masing dan kemampuannya masing-masing, bahkan karakternya masing-masing. Nah, setiap talent yang ada di sini punya karakternya masing-masing. Nah, yang menjadi apa ya, apa yang kita perjuangkan itu adalah gimana cara kita mengerti karakter mereka agar kita bisa menemukan pendekatan yang cocok atau penyampaian yang cocok. Contoh, semisal gini deh, ada salah satu karyawan yang memang itu dia diem aja, terus ternyata dia pendekatannya memang harus person to person. Nah, itu kita harus tahu banget, itu yang aku alamin. Jadi lebih banyak karena kan kita juga lingkupnya lumayan kecil ya untuk anggota umum, anggota utama. Kalau freelance dan segala macamnya biasanya kita kasih kayak SOP operasional, terus kemudian project seperti apa, ketentuannya itu kita kasih. Nah, kalau untuk yang utama kan ada yang 6 orang ini, itu harus memang ada pendekatan secara sendiri karena memang ini jadi keyman yang ada di Bixi gitu. Itu sih lebih ke kayak pendekatannya yang memang harus lebih ekstra. Dan kemudian yang kedua itu adalah ya mungkin apa ya, permasalahan pribadi sih, ibarat kata yang memang meningkatkan motivasi kerjanya itu harus lebih ditingkatkan karena kan ya itu fungsinya juga sebagai atas seperti itu, meningkatkan motivasi pekerja. Terus saya lebih susahnya 2 hal itu. Lalu setelahnya di Bixi Management ini kebutuhan yang menjadi job spec untuk Bixi Management itu apa Mas? Kayak ada kriteria tertentu gitu nggak? Oh, oke. Aku masuknya di project aja kali ya. Kalau di project itu ada 3 yang memang kita butuhkan. Yang pertama itu adalah 4 malah. Itu ada videographer, terus kemudian ada fotografer, terus ada graphic designer, dan yang keempat itu lebih ke kayak multitask-nya atau PU-nya gitu. Nah, untuk yang videographer, fotografer ini, untuk spesifikasinya ya jelas tentu kita nggak mematok pendidikan, karena bisa dibilang ya walaupun pendidikan itu adalah satu langkah untuk orang mengetahui lebih tahu, tapi kan kalau di industri kreatif orang yang mau belajar lebih cepat itu akan lebih dipakai gitu. Nah, terus apa aja yang di kameran? Kemungkinan kameramen sama videographer sama fotografer hampir sama. Cuman perbedaannya adalah di videographer lebih mendalami tentang video. Kalau fotografer ya lebih mendalami tentang foto gitu. Gimana cara pengambilan gambar, komposisi. Ya intinya mereka paham lah tentang dasar fotografi gitu. Sama halnya dengan videographer. Kalau videographer yang mendalami tentang bagaimana pengambilan gambar, pencahayaan, audio record, terus audio input, audio exportnya seperti apa. Nah, kemudian untuk graphic designer ya, graphic designer ini bisa dibilang dia independen tapi bisa harus kerja tim. Independen dalam artian gini adalah dia punya konsepan gitu loh. Punya konsepan yang kita turunkan dari grand design dari Bixi gitu. Ibarat kata kan kita kasih visual gate nih seperti ini. Oh ternyata dia bisa mengimplementasikan lebih bagus gitu. Ya why not? Nah, spesifikasi berikutnya graphic designer ini biasanya portofolio. Sebenarnya dari 3 ini biasanya portofolio sih kita lihat. Karena setiap usaha pasti punya coraknya masing-masing. Sama kayak rumah lah. Ada yang Skandinavian, ada yang industrial gitu kan. Nah itu harus punya coraknya masing-masing karena kan itu yang ngebikin beda kita dan itu nilai tawar kita juga. Kalau yang di lainnya sih lebih ke kayak spesifikasi secara umum sih teliti. Terus kemudian untuk yang finance sih finance ini ya mampu mengoperasikan aplikasi yang kita tetapkan sebagai pelaporan. Ya ada pakai Excel, ada juga ya nggak pakai Excel gitu. Itu yang secara umumnya pengoperasian komputer. Oke, berarti tadi untuk proses manajemen talenta di Bixi ini menurut kami itu sudah cukup complicated ya, karena di sini juga ada training and development-nya, kemudian juga ya tadi seperti yang udah karya, kita melihat karya orang, kemudian kita breakdown bareng-bareng,
kemudian juga ada yang namanya spesifikasi khusus, karena ini industri yang bergerak di bidang digital, itu tidak sembarangan orang. Meskipun semua orang sekarang bisa untuk jadi fotografer, bisa untuk jadi videographer, bahkan bisa untuk jadi graphic designer. Namun itu semua nggak cukup, karena kita butuh portofolio khusus untuk berada di Pixie Management ini. Nah, kemudian juga ada nggak sih tantangan, ini kan kita di era 4.0 yang mau menuju 5.0 nih. Terutama yang lagi maraknya ini ada yang namanya teknologi AI atau Artificial Intelligence. Itu gimana dari pihak Pixie Management, khususnya bagian SDM atau talent, itu menjadikan AI ini, apakah menjadi sebuah tantangan, menjadi sebuah ancaman, atau menjadi seperti apa tuh dari pandangan Pixie Management? Oke, kalau dari sudut pandangku sebagai penggerak industri kreatif ya, adanya AI ini adalah bukan untuk mematikan SDM, tapi adalah untuk membantu. Konteks awalnya adalah seperti itu. Nah, maka dari itu, bagaimana cara mengimplementasinya adalah memperbaharui SDM untuk mengenalkan dengan AI. Adanya AI itu akan meningkatkan produktivitas baik secara efektif maupun efisien. Itu jadi apa yang kita lakukan ya, kita ngasih tahu, oh ternyata ibarat kata gini, salah satu contohnya ya, ada media AI itu yang bisa menjernihkan suara. Kalau sebelum ada AI itu ya kita harus mastering sendiri. Kayak ibarat kata di suara itu ya, kita reverbnya harus kita atur, echonya harus kita atur, terus latensinya juga harus kita atur, atau bahkan nyari plugin noise cancellationnya juga susah, bahkan ada berbayar. Nah sekarang dengan gratis adanya AI. Nah bagaimana memposisikan AI dengan talenta di Pixie Management? Ya kita mengenalkan talenta dengan adanya AI. Oh ibarat kata crop video nih, biasanya kan kalau ada di suara kan ada marker audio ya. Sekarang ada AI yang tinggal satu klik itu udah markernya semua, bahkan dipotongkan secara langsung AI. Nah, jadi ketika talenta ini sudah dekat dengan AI atau perkembangan zaman, AI ini kan bentuk perkembangan zaman di bidang teknologi ya. Menurutku SDM tidak akan turun atau tidak akan terpangkas gitu. Jadi yang kita ambil adalah bagaimana caranya orang-orang yang punya job specification di sini atau di Pixie Management, mereka bisa mencari alat bantu terkhususnya juga AI gitu. Ya itu yang kita ambil, bagaimana cara mengenalkan AI ke SDM, bukan SDM-nya yang kita gantikan dengan AI. Oke, berarti SDM tidak akan terpengaruh ya, karena AI ini menjadikan sebuah tools saja gitu ya. Iya benar. Oke. Kemudian terakhir mungkin Mas Gila ingin menyampaikan pesan apa aja nih untuk para talent atau penggerak di industri digital, atau bahkan yang ingin berminat di industri digital itu, terkhususnya di zaman era ini yang penuh dengan AI, itu ada pesan nggak untuk penonton kita ini? Oke, mungkin secara general aja ya. Ketika kira kan teman-teman masih kuliah, ketika teman-teman sudah menginjak di semester akhir, cobalah teman-teman berpikir bahwasanya ke depan teman-teman mau menjadi seperti apa, bukan mau mendapat apa. Karena prosesnya akan berubah signifikan banget. Kalian akan merubah proses, bukan merubah hasil. Dan percayalah, hasil itu tidak akan mengkhianati usaha. Ya kalau kalian usahanya di angka 1, ya hasilnya akan di angka 1. Kalau kalian usahanya di angka 7, hasilnya kemungkinan bisa di angka 6, tapi itu adalah bentuk bagaimana teman-teman untuk scale up lagi, atau bisa dibilang adalah menghabiskan kegagalan. Karena aku punya memegang teguh banget statementnya adalah bahwasanya setiap orang itu punya masanya dan setiap masa punya orangnya. Jadi jangan sampai menyia-nyiakan ketika kamu belum ada masanya tapi kamu leha-leha. Itu. Orang yang berhasil adalah momentum dibarengi dengan kesiapan orang. Itu. Terus terakhir
Kalau saranku adalah coba untuk nyari specific skill, bukan general skill. Contoh adalah kalian bisa mengemudi roda, bisa menyetir. Konteksnya menyetir kan adalah stang bundar ya. Tapi cobalah spesifikkan, saya bisa menyetir bis gitu. Saya bisa menyetir operator itu kan mobil tambang tuh. Nah, kalian nyarikan specific skill bukan general skill. Karena yang dibutuhkan industri sekarang itu adalah sedikit tapi banyak, bukan yang banyak tapi sedikit. Gitu. Oke, ya cukup menarik sekali pembahasan kita kali ini, terutama pada bidang industri digital khususnya di PC Management ini. Jadi teman-teman perlu diingat juga AI ini bukan menjadi sebuah tantangan, bukan juga menjadi sebuah ancaman bagi kita, tapi kita harus berinteraksi secara baik lah, karena ini menjadi mempermudah kehidupan manusia. Tentunya AI ini sebuah perkembangan teknologi. Perlu diingat juga lebih baik itu kita merasakan gagal daripada kita kehilangan kesempatan. Terima kasih untuk kesempatan kali ini Mas Gilang. Semoga bisnisnya jalan terus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.